Aku belajar untuk lebih mencintai, dan setelah naik Gunung Rinjani ini aku merasa lebih close to the nature. Terus aku juga belajar tentang self awareness, self control, dan untuk terus semangat dan keep fighting. Kalau misalnya punya goal, berusaha keras untuk biar kamu bisa sampai goal itu. Halo, perkenalkan aku Raihanun Rinjani Pratomo. Aku biasanya dipanggil Hanun dan umurku 10 tahun. Sebenarnya sih aku udah mau naik Gunung Rinjani dari umur 6 atau 7. Tapi ayah dan ibu baru membolehkanku naik Gunung Rinjani ketika umur 10 karena memang kan kalau nggak salah minimum kan 10 tahun kan, dan juga treknya juga sangat challenging, terus juga one of the 7 summits of Indonesia. Kenapa namaku sama dengan nama Gunung Rinjani ya teman? Meski ada unsur Rinjani, tetap nama panggilanku adalah Hanun. Waktu itu sih ibu sama ayah sempat ceritain sih tentang namaku dan artinya. Jadi kan nama panjangku kan Raihanun Rinjani Pratomo. Raihanun tuh artinya kata ibu taman yang harum di surga. Rinjani adalah seorang putri pemberani dari kayak folklornya orang Lombok. Terus Pratomo ya nama akhir ayahku. Nah terus jadi ibu sama ayah berharap aku akan harum akan prestasi dan pemberani. Sampai akhirnya nama Rinjani berada di atas puncak Rinjani. Aku benar-benar bisa menaklukkan gunung tertinggi kedua di Indonesia setelah Gunung Kerinci. Di puncak 3726 mdpl, aku berdiri menjadi anak yang paling tinggi. Yap, karena aku berada di sini, kakiku berada di atas puncak Rinjani. Melihat kawanan dan langit yang biru yang menakjubkan mataku. Hai guys, sekarang aku lagi OTW ke summit. Jalannya licin, berbatu, dan lumayan curam. Jadi doain ya semoga sampai ke summit. Bye. Bye. Puncaknya? Puncaknya mana? Itu. Nah. Itu. Oh. Ya aku ketika ibu bilang kalau Rinjani juga nama gunung, aku jadi tertarik untuk naik Gunung Rinjani. Mungkin ibu Maya ceritanya sekitar umur 6 atau 7. Sebenarnya ayah sih yang kasih tunjuk video-video pendakian Gunung Rinjani. Setelah sampai di puncak Gunung Rinjani, jam 4 sore hanya ada aku, ayah, dan 2 pendamping lokal di sana. Rasanya sepi, tapi aku tidak ingin turun cepat-cepat teman. Aku ingin menikmati keindahan alam Indonesia yang diciptakan Tuhan begitu menakjubkan. Selain itu, aku merasa bangga karena aku berada di puncak gunung yang namanya sama dengan aku. Jadi pas aku sampai summit itu aku sangat senang, terus aku bangga banget sama diriku karena udah bisa melakukan rasa capek dan egoku, terus sampai aku merasa kayak orang tertinggi yang sedang berdiri di Indonesia pada saat itu. Aku belajar untuk lebih mencintai, dan setelah naik Gunung Rinjani ini aku merasa lebih close to the nature. Terus aku juga belajar tentang self awareness, self control, dan untuk terus semangat dan keep fighting. Kalau misalnya punya goal, berusaha
keras untuk biar kamu bisa sampai goal itu. Pas di atas itu kayak tinggal langit yang biru, soalnya kayak awan-awannya tuh udah di bawah gitu, terus pemandangannya sangat indah. Terus aku juga bisa ngelihat gunung lain yang ada di Bali gitu, dan aku juga bisa melihat ini Danau Segara Anaknya dengan jelas. Walau waktu itu aku tahu pendakian ke sana akan sulit, aku tambah tertarik teman untuk naik Gunung Rinjani. Aku akan berbagi cerita kepada teman-teman perjalananku seperti apa bisa sampai di puncak Gunung Rinjani ya. Tadi itu ya video itu aku lagi di letter I. Jadi letter I itu kayak jalur terakhir tapi juga tersusah. Pokoknya aku udah sampai letter I sih, jadi mungkin beberapa jam lagi sampai summit. Suasananya aku kepanasan banget, terus kena sunburn di area muka dan juga bibir, sangat perih, capek, tapi aku tetap pengen lanjutin. Sebenarnya sih anginnya sejuk ya, anginnya kayak dingin, makanya aku pakai jaket windbreaker soalnya anginnya kayak gitu. Tapi mataharinya itu terik banget, jadi kena panas juga. Capek banget, kemiringannya itu lebih dari 45 degree, terus jalannya berbatu, berpasir ke kanan kiri jurang, dan ada kemungkinan setiap 3 langkah itu bakal kayak mundur 1 langkah. Istirahat selalu menjadi waktu yang kunantikan untuk mengisi tenaga dan cemilan manis-manis. Aku selalu tanya ke tour guide-ku, berapa lama lagi, terus kata tour guide-nya sih, kata Bang Momo, tour guide-ku, lagi sampai kok, tapi kenyataannya masih jauh gitu. Aku sih sambil nyanyi lagu-lagu yang aku tahu, terus juga pas naik ke summit itu kan jalannya berpasir, jadi bisa aja kayak kakinya ketenggelam. Jadi kata Bang Momo, setiap 3 langkah stop dulu, terus ambil nafas dulu, liatin dulu pemandangan, lanjut lagi gitu. Perjalananku menuju puncak kumulai di waktu langit masih gelap, teman. Sebenarnya sih aku udah bangun sendiri tanpa dibangun siapapun jam 1. Karena kan memang biasanya orang-orang tuh udah mulai naik ke summitnya jam 1, jadi biar bisa lihat sunrise. Tapi kata ibu disuruh istirahat dulu, suruh bobo dulu, soalnya baru aja sampai ke campsite jam 9 lah. Jadi disuruh istirahat dulu. Jadi berangkat ke summitnya jadinya jam 4 subuh. Rasanya dingin, ngantuk sih iya sedikit. Kalau trek malam sih enaknya tuh nggak panas, terus dingin, enak. Kalau trek siang itu panas banget. Oke guys, nah ini aku lagi jalan menuju, apa namanya di? Trek menuju Sembalun. Bukan Palawangan. Palawangan. Nah, ini jalurnya sangat terjal guys. Ada langsung kecil, jadi suka ada batu-batu yang jatuh dan pasir juga licin. Oke, jadi harus extra careful ya. Perasaan aku masih semangat banget, tapi yang pos 3, pos 4 ke Palawangan tuh udah mulai challenging treknya, situ mulai capek sih. Selamat, pos 4 ke situ. Dekat pos. Ya itu. Alright guys, kita udah arrive di pos 4. Jadi aku mulai trekking itu dari spot
dimana ada mobil pick up gitu yang nganterin aku dari motel ke spot dimulai pendakian. Nah dari spot mulai pendakian itu ke pos 1 45 menitan, pos 1 pos 2 1-2 jam, pos 2 pos 3 1-2 jam, pos 3 pos 4 mungkin 3 jam, terus pos 4 sampai Pelawangan tuh yang paling lama sih, mungkin sekitar 4 jam juga. Perjalanan di jalan di Padang Savana itu masih datar jalannya, jadi bisa dibilang masih cukup gampang untuk dilalui. Seperti yang tadi dibilang, banyak kotoran sapi dan kerbau juga, jadi harus hati-hati jalannya kalau nggak mau keinjak. Dari mulai pendakian ke pos 1 kayak gitulah jalannya, dan pos 1 ke pos 2 itu aku bisa melihat banyak pemandangan hijau. Terus pos 2 ke pos 3, pas di pos 3-nya kalau nggak salah tuh ada kayak sungai tapi udah kering. Aku ke bawah terus main di situ dulu sambil nunggu ayah ibu sama tour guide-nya istirahat. Terus tuh pos 3 pos 4 itu juga ada mulai challenging. Terus pos 4 ke Pelawangan terus lewatin kayak tangga bukit penyesalan dan tangga yang cuman terbuat kayak dari kayu, bambu, besi diikat-ikat gitu. Perjalananku ke Rinjani bisa menjadi berita di mana-mana, tidak lepas dari dukungan sekolahku, teman. Jadi sekolahku mengapresiasi murid-murid yang kayak punya achievement, punya prestasi. Jadi ntar kayak mereka diinterview, terus ntar diminta ceritanya, lalu ceritanya mereka bakal di-upload ke Instagramnya Sekolah Cikal. Habis itu kayak banyak media-media yang masukin aku juga ke beritanya mereka. Bangga, terus kayak wow, terus seneng aku viral. Nggak nge-expect bakal viral sih. Ayah dan ibu merekam perjalanan liburan biasanya hanya untuk pribadi saja, teman. Tidak ada maksud untuk terkenal karena pencapaianku bisa sampai Gunung Rinjani. Banyak pendaki yang mampu sampai puncak. Namun hal yang berbeda karena jarang sekali anak kecil seumuranku bisa sampai puncak Gunung Rinjani. Pendakian aku, ayah dan ibu biasanya pun untuk mengisi liburan sekolah. Bukan seperti kakak-kakak pendaki yang punya target mau naik gunung A, gunung B, dan gunung lainnya. Wah, lagi ngapain Hanun? Lagi gambar. Oke, nice. Ngobrol dulu bentar ini. Yuk, duduk di sini. Nun, kamu kan lagi liburan sekolah nih, mid-term break, ya. Gimana kalau kita liburan, tapi deket-deket aja? Kamu ada ide nggak? Trekking ke Sentul yuk. Nah, boleh tuh, cocok. Kan dekat juga, nggak terlalu jauh. Kita tipis bisa trekking di Sentul ya. Oke. Racing cari udara segar. Sip. Kamu berapa hari ya libur ya? 1 minggu. Oke, kan kamu ada peer mediator di Senen, ayah izin cuti, kita punya waktu 2 hari kali ya. Kalau ke Sentul, oke kali ya? Oke. Aku trekkingnya boleh ngajak Asia gak? Boleh sih, tapi Asi harus izin sama orang tuanya dulu ya. Oke, kalau gitu gimana kalau kamu siap-siap juga barang-barang yang akan dibawa? Ya mungkin baju 1, jaket dan sepatu. Ayah sama ibu juga mau siap-siapin barang apa yang kita bawa ya. Oke. Oke, sip. Hai guys, sekarang aku mau siap-siapin barang-barang yang aku bakal bawa untuk trekking di Sentul. Kira-kira apa ya barang-barang yang aku bakal bawa? Yuk kita lihat. Aku akan bawa trekking pole aku, terus sepatu gunung aku, terus
Aku bakal bawa tas gunung yang kecil, soalnya kan kita nggak bakal nginep. Terus aku akan bawa topi aku, baju, jaket, dan celana gunung, dan juga kaos kaki. Sekarang kamu masukin dulu ya ke dalam tas. Persiapan secara khusus yang harus dipersiapkan untuk mendaki gunung adalah fisik. Jadi, aku dan ayah ibu rutin olahraga. Sekarang, aku sedang menyukai olahraga basket, teman. Sabtu dan Minggu siang, jadwal rutin yang tidak boleh aku lewatkan untuk bermain basket. Pertimbangan orang tuaku waktu mengajakku naik gunung, melihat fisik dan mentalku juga mampu. Apalagi perjalanan ke Rinjani cukup panjang dan melelahkan. Waktu menjalaninya pun, konsep perjalanan kami fun dan aman. Sampai puncak atau tidak tergantung kondisi di sana, teman. Udah siapin barang-barangnya apa aja yang mau dibawa? Udah. Apa aja di tasnya? Ada jaketku yang kuning, ada lip balm, terus sunblock, kacamata hitam, ya udah. Oke. Sama handphone. Oke, siap. Udah. Oke. Sip. Ke gunung manapun kita daki, teman, kita harus mempersiapkan izin resmi dari pengelola Taman Nasional, teman, agar selama dalam perjalanan kita juga nyaman dan aman. Kalau barang yang kita bawa cukup banyak dan berat, kita juga bisa menyewa porter. Kalau merasa kurang yakin jalurnya, menyewa guide lokal adalah ide yang tepat, teman. Tadi trekkingnya dari bawah itu udah panas, ya udah panas. Terus juga kita banyak foto-foto dan banyak istirahat. Terus kita juga sempat foto-foto di kayak sungai yang banyak batunya gitu. Terus kita duduk di batunya. Lalu habis itu kita masuk ke lembah. Terus setelah mungkin 30 menit kita sampai. Hai guys, sekarang aku udah sampai di campsite Gunung Ciung di ketinggian 720 mdpl. Biasanya di sini tempat untuk orang-orang camping, tempat rest buat para pelari dan juga ada shelter evakuasi. Oke, sekarang aku, Asia sama Ayah kita mau naik ke puncaknya ya, kira-kira 30 menit. Tapi jalannya harus hati-hati soalnya agak terjal. Dan ibu stay di sini karena udah capek. Bye! Oke guys, kita sambil naik ya. Jalanannya cukup steep tapi nggak terlalu steep. Need help? No? Bisa yang mulia? Your Majesty? Silakan. Oke guys, kita udah setengah jalan menuju puncak. Sekarang kita lagi istirahat dulu sambil neduh dan minum. Wow, treknya semakin seru guys. Semakin banyak pohon dan spot adem, kayak masuk lembah. Tapi nggak bener-bener lembah, tapi agak lembah. Tadi pas naik ke puncak, itu juga tanahnya banyak yang crack. Terus pas di jalan juga harus agak
gimana ya, kakinya agak naik soalnya agak terjal jalannya dan harus hati-hati. Terus akhirnya kita sampai deh di puncak Gunung Ciung 950 mdpl. Yeay, kita udah sampai guys di puncak Gunung Ciung 950 mdpl. Tadi trekking hari ini gimana? Seru pertama kalinya, experience-nya juga iya seru. Terus aku sih capek banget sih. Kalau tadi sih aku juga ngerasa capek pasti. Aku juga enjoy the view. Aku juga enjoy enjoy perjalanannya, sambil ngobrol-ngobrol. Terus happy banget bisa sampai puncaknya. Tapi sayang banget ya, kita nggak bisa ke Curug soalnya airnya kering gara-gara dry season, matahari terik banget. Terus daun-daunnya kering. Oh iya, tanah juga kering sampai crack gitu. Iya. Make things up like he always does. Tinggi memang tidak seberapa, tidak seperti Gunung Rinjani teman. Tapi gunung apapun itu tidak boleh kita remehkan, karena setiap gunung berbeda-beda ciri dan kesulitannya sendiri untuk mencapai puncak. Sudah memberikan banyak kebaikan dan keindahan untukku. Caraku membalas kebaikan dan menjaga keindahannya dengan tidak merusak dan membuang sampah selama aku di alam. Kalau misalnya ada sampah, itu lebih baik, kalau mau naik gunung tuh lebih baik bawa plastik sendiri. Jadi kalau misalnya ada sampah, jangan buang sampah sembarangan, taruh sampah yang kalian bawa ke plastik itu. Terus juga jangan nyalakan api karena sekarang lagi dry season, bisa memacu wildfire untuk terjadi. Jadi sebaiknya jangan kayak api unggun lah, apalah. Terus juga bawa apa yang kamu bawa ke gunung, kembali ke bawah, misalnya bawa sampah, masukin plastik, jangan bawa sampah sembarangan gitu. Semua orang kini mengenalku sebagai pendaki cilik, viral karena berhasil menginjakkan kaki di puncak Gunung Rinjani. Tapi aku bukanlah pendaki yang punya target mendaki semua gunung agar dikenal keren. Kakiku akan selalu melangkah bersama ayah dan ibu, menjelajah banyak keindahan di Indonesia di saat libur sekolah. Dan alam terbuka menjadi tujuanku karena alam tempat bermainku sejak kecil.